Halo, apa kabar? Kembali lagi dengan Bidadari Ramasari. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan kontraksi palsu dan kontraksi persalinan. Nah, banyak sekali ibu-ibu yang terkadang ragu terhadap kontraksi yang dialaminya menjelang persalinan. Ini kontraksi palsu, kontraksi yang udah mau bersalin. Ini kontraksinya kok masih sedikit, ini kok masih kenceng. Nah, kapan sih kira-kira ibu dapat segera bergegas ke tenaga kesehatan untuk memastikan bahwa persalinannya sudah dekat? Karena persalinan diawali dengan adanya kontraksi. Agar ibu hamil tidak menunggu terlalu lama, yuk simak bagaimana membedakan palsu dan kontraksi persalinan yang sejati. Terus video saya. Kontraksi palsu adalah kontraksi yang biasanya terjadi beberapa hari sebelum persalinan terjadi. Biasanya kontraksi palsu ini terjadi pada ibu hamil yang kemudian ditandai dengan adanya rasa nyeri pada bagian perut, kemudian yang dibawa dengan posisi berdiri, posisi yang bergerak, kemudian hilang. Dan kemudian intensitasnya, kekuatannya tidak bertambah, kemudian tidak semakin sering dilakukan aktivitas atau peregangan, dia akan hilang. Kemudian identifikasi yang paling bisa diamati adalah istirahat. Jadi dengan adanya kontraksi palsu ini, ibu tidak mengalami gangguan istirahat. Jadi ibu masih bisa beristirahat atau tidur dengan keadaan yang nyaman. Kemudian dengan adanya kontraksi yang palsu, tidak ada identifikasi adanya pembukaan jalan lahir. Tetapi biasanya dapat diikuti dengan adanya mukus plak atau pengeluaran darah bercampur lendir, di mana artinya bahwa serviks sudah mulai menipis dan siap untuk melakukan pembukaan terhadap proses persalinan. Nah, kalau tanda kontraksi persalinan yang sebenarnya bisa diidentifikasikan dengan adanya nyeri perut bagian bawah, kemudian terasa tembus sampai ke bagian belakang. Nah, ini menyebabkan pengaruh terhadap keadaan dan pengaruh terhadap kondisi istirahat ibu, jadi mempengaruhi atau mengganggu, menyebabkan ibu tidak dapat tidur, kemudian tidak dapat beristirahat karena nyerinya semakin lama, semakin sering, semakin kuat, dan semakin teratur. Nah, bisa kalau dilihat dengan jam, dalam 10 menit itu bisa terjadi 2-4 kali kontraksi, jadi perutnya seperti kencang, kemudian menegang, identifikasinya menegang. Kemudian itu disebut dengan gelombang rahim karena bayi akan siap-siap untuk dilahirkan, perlu adanya kontraksi. Jadi frekuensinya semakin sering, frekuensinya dalam hitungan 10 menitan terjadi kontraksi di perut itu 2-4 kali kontraksi dalam 10 menit. Dengan kekuatan sekali kontraksi, perut kita sekali dia menegang, ya, menegang itu terjadi lebih dari 25 detik. Nah, kalau sudah terjadi penegangan atau kontraksi pada perut 25 detik, nah itu artinya identifikasi sudah terjadi kontraksi persalinan yang sejati atau yang sebenarnya. Kemudian kekuatannya itu adalah dominan pada bagian fundus atau bagian atas puncak rahim. Nah, kemudian menyebar ke area seluruh kanan kiri hingga bawah perut. Ini adalah salah satu identifikasi bahwa kontraksi tersebut adalah kontraksi sejati atau kontraksi persalinan. Biasanya dengan adanya kontraksi tersebut, kontraksi yang intensitasnya sering, frekuensinya sering, intensitasnya kuat, dan durasinya cukup lama, ini akan menyebabkan terjadinya pengeluaran lendir disertai dengan campur darah, kemudian dapat mempengaruhi terjadinya pembukaan pada serviks atau leher rahim, dan dapat mempengaruhi terjadinya penurunan bagian terendah bayi atau penurunan terendah janin, dan dapat diikuti dengan adanya
identifikasi ketuban yang pecah. Tetapi ada beberapa kasus juga yang tidak diikuti dengan ketuban yang pecah, dan ada beberapa ibu hamil yang mengalami dengan intensitas yang kuat, kemudian frekuensi yang sering dapat ketubannya sudah pecah. Jadi setiap individu atau setiap ibu mempunyai pengalaman yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi kehamilannya. Ada yang ketubannya pecah pada saat kontraksi dan ada yang belum pecah pada saat pembukaan sudah lengkap. Nah, semoga bermanfaat, semoga ibu tidak panik apabila mengalami kontraksi pada saat hamil, sehingga pada saat ibu sudah mengetahui ini his palsu atau ini his atau kontraksi palsu atau kontraksi persalinan, ibu dapat mengidentifikasi dan dapat segera berkemas-kemas ke tenaga kesehatan untuk melakukan tindakan atau pertolongan persalinan yang nyaman dan aman. Demikian penjelasan saya mengenai perbedaan kontraksi palsu dan kontraksi persalinan yang sebenarnya. Semoga bermanfaat dan salam Rahayu.